Setiap kali jarum jam menunjukkan waktu pulang, pernahkah terlintas di benak Anda berapa harga yang harus dibayar untuk kenyamanan 8 jam kerja ini? Bukan upah, bukan keringat, melainkan darah dan air mata. Jauh sebelum Anda menikmati jam kerja yang manusiawi, ada jutaan tangan yang dipaksa bekerja 16 jam sehari, tanpa istirahat, tanpa hak, di bawah bayang-bayang eksploitasi dan kekerasan. Setiap detik kenyamanan Anda hari ini adalah hasil perjuangan mereka menuntut keadilan yang memuncak pada bentrokan, ledakan, dan pengorbanan nyawa. Ini adalah kisah kelam yang akan mengubah cara Anda menghargai setiap detik kenyamanan di tempat kerja Anda. Sebuah sejarah yang mengubah dunia kerja selamanya. Sejarah sistem kerja modern pasca revolusi industri diwarnai oleh eksploitasi jam kerja yang ekstrim. Pada awal abad ke-18 dan berlanjut hingga pertengahan abad ke-19, pekerja di pabrik-pabrik pertambangan dan sektor industri lainnya, termasuk perempuan dan anak-anak, seringkali dipaksa bekerja antara 12 hingga 16 jam sehari, 6 hari seminggu. Kondisi kerja umumnya berbahaya, sanitasi buruk, dan upah sangat rendah, mencerminkan prioritas keuntungan di atas kesejahteraan manusia. Bunyi mesin menggantikan suara manusia. Dalam kesunyian pabrik, lahirlah perlawanan. Gelombang ketidakpuasan dan seruan untuk perbaikan mulai menguat. Salah satu tokoh awal yang visioner adalah Robert Owen, seorang sosialis utopis dan industrialis Wales. Pada tahun 1810, ia mengkampanyekan ide 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, dan 8 jam istirahat, dan bahkan menerapkannya di pabrik tekstilnya di New Lanark, Skotlandia pada tahun 1817. Meskipun inisiatifnya belum menjadi standar luas, gagasannya menanam benih perubahan dan menginspirasi gerakan buruh di kemudian hari. Pada tahun 1840, Presiden Amerika Serikat Martin Van Buren mengeluarkan perintah eksekutif yang menetapkan 10 jam kerja sehari untuk pekerja federal. Sebuah langkah awal yang signifikan di Amerika Serikat meski belum mencapai tuntutan 8 jam. Perjuangan untuk 8 jam kerja semakin intensif di Amerika Serikat pada dekade 1860-an. Pada tahun 1866, Kongres Nasional Serikat Buruh mengesahkan resolusi yang menuntut undang-undang untuk hari kerja 8 jam. Beberapa negara bagian seperti Illinois mengeluarkan undang-undang 8 jam kerja pada 1867. Namun seringkali tidak diterapkan secara efektif atau dilengkapi dengan celah hukum. Momentum krusial terjadi pada tahun 1884 ketika Federasi Perdagangan dan Serikat Buruh terorganisir, Federated Trades and Labor Unions, di Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar tanggal 1 Mei 1886 menjadi batas waktu bagi pelaksanaan hari kerja 8 jam. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mogok kerja massal akan dilancarkan. Maka pada 1 Mei 1886, ratusan ribu buruh di berbagai kota di Amerika Serikat melancarkan mogok kerja. Di Chicago, epicentrum gerakan, lebih dari 80.000 buruh ikut serta dalam aksi mogok. Demonstrasi ini yang berlangsung damai selama beberapa hari, kemudian memanas. Pada 3 Mei 1886, bentrokan antara buruh mogok dan polisi terjadi di dekat pabrik McCormick Harvester yang mengakibatkan beberapa kematian buruh. Dan pada malam berikutnya, sejarah berubah selamanya. Puncaknya terjadi pada 4 Mei 1886 di Haymarket Square, Chicago. Sebuah pertemuan protes digelar untuk mengecam kekerasan sebelumnya. Saat polisi bersiap membubarkan kerumunan, sebuah bom meledak di tengah kabut asap dan terikan massa. Suara yang akan menggema ke seluruh dunia. Ledakan itu menewaskan 7 petugas dan melukai puluhan lainnya.
Insiden ini memicu gelombang penangkapan, pengadilan yang kontroversial, dan eksekusi beberapa pemimpin buruh anarkis meski bukti langsung atas pelaku pelemparan bom masih kabur. Tragedi Haymarket meskipun sempat menekan gerakan buruh di AS, justru mengobarkan semangat perjuangan di kancah internasional. Pada tahun 1889, Kongres Sosialis Internasional kedua di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day untuk memperingati peristiwa Haymarket dan melanjutkan kampanye global untuk Hari Kerja 8 jam. Pada awal abad ke-20, dengan semakin kuatnya serikat pekerja dan tekanan politik, berbagai negara mulai mengadopsi regulasi jam kerja. Jerman mengadopsi 8 jam kerja pada 1918, diikuti oleh Prancis pada 1919. Gelombang reformasi ini menunjukkan bahwa perjuangan buruh bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang hak asasi manusia. Peran Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO yang didirikan pada 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles sangat krusial. Pada tahun yang sama, ILO mengadopsi Konvensi Jam Kerja Industri yang secara resmi menetapkan 8 jam sehari dan 48 jam seminggu sebagai standar internasional. Dampak perjuangan ini turut menjalar ke Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Sejak awal abad ke-20, serikat-serikat buruh di Hindia Belanda seperti Serikat Islam dan serikat-serikat pekerja di sektor perkebunan dan pelabuhan juga mulai menyuarakan tuntutan perbaikan kondisi kerja, termasuk batasan jam kerja. Meskipun pada masa kolonial implementasi 8 jam kerja masih terbatas dan seringkali diabaikan, benih kesadaran dan perjuangan sudah tertanam. Setelah kemerdekaan, Republik Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang lebih maju. Undang-Undang Ketenagakerjaan Modern Indonesia secara eksplisit mengatur batasan jam kerja, yakni 7 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Sebuah cerminan dari standar internasional yang diperjuangkan sejak lama. Kini setiap kali jam dinding di tempat kerja Anda menunjukkan waktu pulang, ingatlah, Anda dibayar dengan darah orang-orang yang berani berkata cukup. Dengan demikian, batasan 8 jam kerja sehari yang kini kita kenal adalah hasil dari perjuangan panjang dan berdarah yang membentang lebih dari 1 abad di seluruh dunia, termasuk kontribusi dari gerakan buruh di Indonesia. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan kolektif buruh yang berjuang untuk martabat, keadilan, dan keseimbangan hidup yang lebih baik, warisan yang tidak boleh kita lupakan. Karena kenyamanan hari ini lahir dari penderitaan. Dan sejatinya, buruh yang tidak berterima kasih adalah buruh yang enggan berserikat.